من المشرق إلى المغرب ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وعلمنا ووالدنا ووالديكم وعمتنا وعماتكم وعمات المسلمين الله الكريم يتغشى كرمه والمغفرة يولي علينا من بركاتهم وأموالهم وأولادهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وبرامة الدين والأخر على هذه النية وعلى كل من وفيه سلام صالح وإلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an kita di hadapan masjid sunnah Ta'ala. Saya berketika di masjid sunnah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa as-sihhata was-salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan kami muliakan Al-Mukarram Guru Kiai Haji Ilham Humaydi yang berkenan hadir di masjid karena Ahmadiyah Halus ini. Kami merasa berbahagia sekali dari jamaah Masjid Al-Ahmad kedatangan dia di masjid. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan kita doa beliau selama bisa menghindari beliau sehat walafiat, panjang umur dan beliau sukses dalam berdakwah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa taala dengan izin taufiknya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu bersilaturahmi dan alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan salah satu ibadah berjamaah, salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita dilaksanakan tadi bersama-sama ditambah wirid dan doa, ditambah melaksanakan taklim, mudah-mudahan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaumul kiamat. Semoga nantinya apabila kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kita gunakan mengharap daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mungkin kami tidak banyak berpanjang lebar karena kami karena waktu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita tinggal beberapa hari mengakhiri bulan Ramadan. Hari ini insyaallah kita hidup 23 Muharram memasuki tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan nanti kita dengarkan bersama satu fatwa atau pepada yang akan disampaikan guru kita Kiai Haji Ilham Humaydi. Beliau Hadimul Masjid Taklim As-Sota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian kata kami persilahkan guru kita untuk menyampaikan fatwa atau nasihat atau ilmu yang dapat kami amalkan untuk memasuki tahun baru ini. Tafadhal Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Segenap para alim ulama, guru-guru agama dan seluruh pengurus
masjid dan seluruh tokoh masyarakat, hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat umur, nikmat kehidupan, nikmat kita bisa duduk di masjid, nikmat kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, nikmat sama-sama kita bersilaturahim, nikmat sama-sama kita duduk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman memulai surah Al-'Asr ini dengan bersumpah demi masa. Ini menunjukkan waktu itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Dari karenanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan augatuka umruka, waktumu hidup di dunia ini adalah umurmu. Jadi waktu yang kita lalui adalah umurmu. Wal Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan bahwasanya ya bena Adam innama anta ayyam, wahai manusia, kalian itu tidak jauh beda melebihi daripada bagaikan susunan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, apabila hari telah berlalu maka sungguh berlalu bahagian dari diri kita. Dari karenanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya augatuka umruka, waktumu adalah umurmu, wa alaihi aslu tijaratik, dan sesungguhnya umurmu adalah merupakan modalmu. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala, dan dengan modal itu engkau bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang benar-benar mempergunakan kesempatan hidup yang Allah berikan, wah kita semua tahu umur kita di dunia ini relatif antara ma baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, sungguh sangat sedikit orang yang usianya diberikan oleh Allah melebihi daripada 70 tahun. Akan tetapi permasalahannya adalah bukan berapa usia kita ketika wafat, berapa umur kita ketika kita meninggal dunia, namun permasalahannya adalah umur yang Allah berikan bagaimana kita habiskan. Umur yang Allah titipkan bagaimana kita pergunakan. Bukankah nantinya besok di hari kiamat salah satu dari 4 perkara yang bakal dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat, yaitu adalah tentang umur yang Allah berikan, bagaimana kau habiskan, bagaimana kau gunakan, bagaimana engkau manfaatkan an umrihi fima afnah, tentang umur yang Allah berikan bagaimana kau habiskan, bagaimana kau gunakan. Beruntung mereka yang menghabiskan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah, beruntung orang yang menghabiskan umurnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata ad-dunya sa'ah, dunia ini sangat sebentar, dunia ini sangat sebentar. Maka jadikan waktu yang sangat sebentar ini untuk engkau isi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk engkau warnai dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau pergunakan umur yang sangat sebentar ini di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka engkau besok akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad, dengan modal umur engkau bisa mendapatkan nikmat yang abadi. Tahukah
orang yang sudah meninggal dunia, baik dari keluarga kita, ataupun dari kerabat kita, ataupun dari rekan kita, ataupun dari sahabat kita, tidak ada yang mereka inginkan di alam barzakh sana, melainkan adalah yaitu seandainya mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia ini, tidak ada keinginan mereka untuk mengejar apa yang dikejar oleh orang pada saat ini. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian menjemput mereka, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya ke dunia. Untuk apa minta kembalikan? Bukankah dahulu kau diberikan umur 60 tahun, 70 tahun? Tapi dia meminta kepada Allah agar dikembalikan untuk apa? Yang dia inginkan adalah la'alli a'malu salihan fima tarakt. Yang saya inginkan kembali ke dunia yaitu adalah untuk melakukan amal soleh yang dulunya saya abaikan, untuk melakukan ibadah yang dulunya saya tinggalkan. Nah, kita 1446 Hijriah telah meninggalkan kita dengan segala apa yang telah kita lakukan di dalamnya, dan mudah-mudahan tahun itu menjadi saksi kebaikan buat kita, dan semoga tahun tersebut segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun yang akan kita jalani 1447 Hijriah mudah-mudahan menjadi tahun yang bawa berkah buat kita, menjadi tahun perubahan buat kita. Memang angkanya bertambah, 1446 tadinya 1446 menjadi 1447. Angkanya memang bertambah, namun tahukah kesempatan hidup kita semakin berkurang. Kesempatan hidup kita semakin berkurang karena kita di dalam kehidupan ini semakin berjalan. Tahukah kemana kita berjalan? Yang kita tunggu cuma satu di dalam hidup, apa? Kematian. Cuma itu. Tidak ada yang kita tunggu selain daripada kematian. Siapapun dia, yang ditunggu adalah kematian. Dan kematian tidak perlu kita takutkan. Kematian tidak perlu kita risaukan. Kematian tidak perlu kita cemaskan. Yang kita takutkan dan kita risaukan dan kita cemaskan adalah bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut kematian tersebut. Bukankah kita sering mendengar tentang bagaimana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sedang khutbah, ada salah seorang Arab Badui datang ke masjid. Ketika Nabi sedang berkhutbah, maka Arab tersebut bertanya, "Gala ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan terjadinya kiamat? Nabi Muhammad tidak menentukan kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya, tidak. Akan tetapi kata Nabi Muhammad apa? Rasul balik bertanya kepada orang tersebut, "Mada a'datta laha?" Engkau bertanya tentang hari kiamat. Yang saya pertanyakan, yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat apa? Kematian itu pasti akan datang. Siapapun yang namanya hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti akan merasakan getirnya kematian tersebut. Dari karenanya Nabi Muhammad balik bertanya kepada orang itu, "Gal madza a'datta laha?" Ente bertanya tentang kiamat. Kiamat pasti terjadi, yaitu kiamat sughra atau kiamat kubra. Akan tetapi pertanyaannya, yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat apa? Orang tersebut menjawab dengan polosnya, "Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan dengan banyaknya sholat sunnah atau puasa sunnah atau ibadah yang lainnya. Namun satu yang saya punya, apa? Fa inni uhibbullaha wa rasulah." Akan tetapi yang ada di dalam hati saya adalah cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung merespon. Apa kata beliau? "Anta ma'aman ahbabt." Engkau bakal dikumpulkan dengan orang yang kau cintai saat ini. Maka siapapun yang ada di dalam hati kita pada saat ini, maka dengan mereka lah engkau akan dikumpulkan nantinya besok di hari kiamat. Maka dari karenanya ulama-ulama kita mengajak kita untuk memperingati haul Habib Fulan,
haul wali fulan, haul syekh fulan, haul muallim fulan, untuk mengoneksikan kita agar terhubung dengan mereka, agar kita mengetahui sifat mereka, agar kita bisa mampu menteladani bagaimana dahulunya mereka menjalani hidup, karena merekalah orang yang sukses. Orang yang sukses bukanlah orang yang mana di sana mempunyai jabatan ataupun pangkat, namun mereka yang pintar. Disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang manil aqyas, siapakah orang yang cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas adalah man aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas, orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang yang paling cerdas. Kemudian yang kedua, wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang paling cerdas, di samping dia banyak mengingat kematian, dan dia paling baik di dalam mempersiapkan kematian tersebut. Kita sholat berjamaah adalah bahagian bagaimana kita mempersiapkan kematian, dan kita datang ke masjid, sholat ke masjid itu adalah merupakan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasul mengatakan salatul jamaah tafdulu min salatil fard bi 27 darajah. Salat berjamaah itu melebihi daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ada 27 derajat, kita saat ini tidak tahu bagaimana dari 1 derajat ke 2 derajat, bagaimana dari 2 derajat ke 3 derajat. Kenapa? Karena kita sedang berada di dunia. Al-Imam Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan ad-dunya daru amal. Dunia ini tempat kita beramal. La jazaa'a fiha, bukan tempat dibalasnya suatu amalan. Kalau kita ingin mendapatkan balasan dari sholat jamaah kita, bukan di dunia tempatnya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sedekah kita, bukan di dunia tempatnya. Kalau kita ingin mendapatkan balasan dari Al-Quran yang kita baca, i'tikaf yang kita lakukan di masjid pada saat ini, bukan dunia tempatnya. Nah, di mana tempatnya? Tempatnya adalah, kata beliau, ad-dunya daru amal la jazaa'a fiha, wal akhirah, sedangkan akhirat daru jaza la amala fiha. Sedangkan akhirat adalah tempat kita menerima balasan, bukan tempat beramal. Nah, dari karenanya beramallah selagi kita masih diberikan kesempatan untuk beramal, untuk nantinya kita mendapatkan ganjaran yang begitu besar besok di hari kiamat. Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, basyiril masya'ina fi dhulami minal laili ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Ente apabila melihat orang yang suka ke masjid. Subhanallah, ada orang yang sukanya ke masjid. Tahukah apabila orang suka ke masjid, apa yang disebut sama Nabi Muhammad? Idza ra'aitumur rajul, engkau apabila melihat seseorang terbiasa datang ke masjid, salatnya 5 waktu di masjid, salat zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isyanya di masjid, subuhnya di masjid. Tahu apa kabar gembira dari Nabi Muhammad? Engkau apabila melihat orang yang sering ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikan orang tersebut di dalam hatinya terpancar cahaya iman. Orang tersebut terpancar cahaya iman. Ya Rabb, mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman, dan besok dikumpulkan dengan para ahlul iman, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di samping itu, bagaimana kemuliaan salat berjamaah? Itu adalah kemuliaan kita jalan, datang ke masjid, pakai motor datang ke masjid. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami, kata Allah, yang menghidupkan orang yang telah mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang menulis, mencatat segala apa yang mereka lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum,
dan peninggalan-peninggalan mereka, bekas-bekas mereka. Tahukah bekas tersebut termasuk di sana langkah-langkah kita ke masjid. Setiap langkah yang kita menuju ke masjid, setiap langkahnya dicatat 10 nilai kebaikan. Setiap langkahnya dihapus 10 dosa. Setiap langkahnya diangkat 10 derajat. Dan semua itu yang sering kita dengarkan, hal-hal yang semacam itu saat ini memang hanyalah sebuah cerita. Namun ketika nafas terhenti dari tubuh kita, semuanya akan menjadi nyata. Penyesalan tidak akan pernah lagi di sana mampu mengembalikan keadaan. Bi'satin nadamah nadamat yaumil qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan nantinya di hari kiamat. Cukuplah waktu yang berlalu dari kita, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Sampai kapan kita dalam kelalaian? Sampai kapan kita di sana di dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah, bermalas-malasan dan lain sebagainya? Allah berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah?" Apakah kalian lebih menyenangi kehidupan dunia ketimbang negeri akhirah? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih mementingkan, memprioritaskan kehidupan dunia ketimbang kehidupan negeri akhirah? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa galil. Kehidupan dunia yang direbutkan orang pada saat ini, kalau dibandingkan dengan kebahagiaan negeri akhirah, semuanya itu sangat sedikit. Dari karenanya Allah memberikan konsep kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sejauh apapun dunia menyeret kita, ayo tetap yang jadi kita prioritaskan adalah akhirat. Akhirat lebih kita prioritaskan, akhirat lebih kita utamakan. Kenapa? Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang cinta dengan akhirah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa alaihi aslu tijaratik wa bihi wusuluka ila na'imil abad. Dengan umur ini, kata Imam Ghazali, mampu menyampaikan engkau untuk mendapatkan nikmat yang abadi di sisi Allah jika kau gunakan dengan ketaatan, jika kau manfaatkan dengan ibadah, jika kau gunakan di dalam ketaatan dan di dalam menteladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kullu nafasin min anfasik jauharatun la qimata laha. Setiap hembusan nafasmu bagaikan mutiara yang tak ternilai harganya. Ini nafas kita. Kenapa? Id la badalalah. Karena nafas yang kita hembuskan itu tidak ada gantiannya. Tidak akan pernah terganti. Wa idza fata fala audalah. Dan apabila dia telah berlalu, dia tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Saat ini jam 1:03. Adakah di antara kita yang mampu mengembalikan jam 1:02? Sekaya apapun dia, sehebat apapun orangnya, sebesar apapun kekuasaannya, dia tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang pernah dia lalui. Dari karenanya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai jadi orang yang besok nantinya menyesal. Di hari kiamat, mumpung kita diberikan kehidupan, umur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu bulan depan, jangan nunggu lusa, jangan nunggu tahun depan. Kenapa? Karena la khaira fit taswif. Tidak ada kebaikan apabila seseorang suka menunda amal. Amalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu pengetahuan agama. Kemudian lagi di sana, hendaklah setiap amal kita yaitu senantiasa kita berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, siapapun yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah dihinakan oleh Allah dunia wal akhirah. Sebagai menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, ada diceritakan di dalam sebuah kitab bahwasanya ada seorang suami, dia dibutakan matanya oleh Allah, tapi orangnya muwalla' bi sholatil jamaah, tapi orangnya suka sholat berjamaah. Ini luar biasa. Orang tuh kalau sudah sholat berjamaah, Pak, Bu, Allah pasti menerima sholatnya asal sempurna syarat dan rukunnya. Karena para ulama mengatakan apabila sholat berjamaah dilakukan, yang paling pertama dipandang oleh Allah hatinya imam. Apabila imam tersebut hatinya hadir, hatinya khusyuk sholatnya, maka sholat yang lain di belakang diterima. Apabila imamnya tidak khusyuk, Allah melihat di barisan pertama dari pojok ke pojok. Seandainya ada satu makmum
yang hatinya hadir, hatinya khusyuk, maka dengan berkat satu orang tersebut yang lain diterima. Begitu. Dan seandainya wala imam wala makmum, imamnya tidak khusyuk, makmumnya apalagi? Masya Allah. Tidak ada yang khusyuk, dari depan sampai belakang tidak ada yang khusyuk. Nah terus gimana? Allah tetap menerima sholat mereka, meridai mereka, mengampuni mereka. Kenapa? Karena mau datang sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah, insya Allah. Dari karenanya ada orang buta matanya, dia sama istrinya bilang mau kemana? Kata istrinya, mau ke masjid. Tiap sholat 5 waktu ke masjid, ke masjid, ke masjid, sampai suatu saat tidak ada orang yang menuntunnya. Tidak ada orang yang penunjuk jalan, tidak ada. Yang namanya buta, suatu saat, Masya Allah, ketika di perjalanan terjatuh. Sampai sobek kepalanya. Darah digotong orang ke rumah. Sampai digotong orang ke rumah, kata istrinya, ya hada, wahai suamiku, engkau tidak wajib lagi sholat berjamaah, wa anta fi hadhil halah, dan engkau dalam keadaan kondisi seperti ini. Bilang, maka suaminya mengatakan, la anggati'u anil jamaah, saya tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jika Allah telah mengambil penglihatanku, setidaknya Allah masih memberikan cahaya di dalam hatiku. Nah ini masalahnya. Berapa banyak orang yang melihat pada saat ini, namun bagaimana keadaan hati mereka? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta bukanlah matanya, tapi hatinya yang ada di dalam dada dan jiwanya. Dari karenanya, maka suami itu dia tidak mau berhenti sholat berjamaah. Walhasil saya tidak mau meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Orangnya memang keterbatasan dalam fisik, tapi lihat imannya. Tapi lihat bagaimana keyakinannya, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka suatu malam dia tidur mimpi sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia mimpi sama Nabi Muhammad SAW. Wa Rasul bertanya kepada itu laki-laki, lima tasyajarta ma'a zawjatik. Engkau kenapa bertengkar dengan istrimu, cekcok dengan istrimu, kenapa? Orang tersebut mengatakan, min ajli sunnatiki ya Rasulullah. Saya bertengkar karena mau menjalankan sunnahmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad langsung mengusapkan tangan beliau yang mulia di atas matanya yang buta. Fa'ada basira. Maka laki-laki tersebut ketika bangun langsung bisa melihat keadaan sekitar berkat menjalankan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya ketahuilah, setiap orang yang pada saat ini menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad, besok dia akan mendapatkan penyesalan dan kerugian yang luar biasa. Allah berfirman, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Akan datang hari yang mana orang zalim menggigit jari jemarinya dan dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah celakanya aku, kenapa dulu selama di dunia aku tidak menempuh jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun apabila kita ingin menempuh jalannya Nabi Muhammad, faktor yang sangat mendukung adalah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita menjalin pertemanan. Maka sesungguhnya al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung kualitas agama saudaranya. Mudah-mudahan tahun yang akan kita jalani menjadi tahun yang bawa berkah buat kita semua, dan tidaklah ulun datang ke tempat ini melainkan hanya untuk silaturahim. Dan insyaallah malam hari ini kita sama-sama kumpul di masjid Nurul Mukminin. InsyaAllah malam ini setelah solat Isya kita sama-sama mengadakan haul muassis pendiri Pondok Pesantren Al-Falah. Dan alhamdulillah ulun pernah memondok di Pondok Pesantren Al-Falah dan ulun mengabdi di sana di dalam mendidik para santri. Dan insyaallah malam ini setelah solat Isya kita kumpul di sana sama-sama di dalam memperingati haul muassis Kiai Haji Muhammad Sani. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini, silaturahim kita di sini, insyaallah kumpulnya kita di sini membuahkan nanti berkumpul di dalam syurga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang kita inginkan pada saat ini melainkan wal asri innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Kemudian ada pengecualian. Siapa pengecualian? Illal ladzina amanu. Pertama orang-orang yang beriman. Hadza keluar dari kerugian. Siapapun yang beriman dia tidak akan pernah rugi. Orang yang ke masjid tidak rugi. Kenapa? Fashhadu lahu bil iman. Saksikan di dalam hatinya ada iman. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, yaitu beramal saleh.
Iman tanpa amal saleh, imannya masih dipertanyakan. Kemudian yang berikutnya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan apabila kita ingin keluar dari kerugian, maka selain beriman kemudian amal saleh, maka saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Karena yang namanya hidup di dunia perlu dengan sabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Tidaklah kita keluar dari ini masjid melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, hati kita diberikan cahaya semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah menulis kita semua orang yang mendapatkan husnul khatimah. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Cukup tahun-tahun yang telah lalu kita dalam kelalaian, jadikan tahun yang akan datang kita senantiasa berada di jalannya Nabi besar Muhammad dan para pewaris beliau. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, tolong yang selesaikan apa-apa yang ada di hadapan pian. Kami akan sedang mengurus fungsi agama. Mengaturkan sekali lagi imbang terima kasih atas nasihat yang penting. Kuncinya kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengisi sisa hidup kita yang tahun lebih baik dengan tahun tahun ini. Mungkin itu singkatan kajian pada sore ini. Ulun minta maaf apabila ada kekurangan, sekali lagi minta maaf. Rombongan apabila ada kekurangan, minta maaf atas perhatian, kehadiran dan keberatan. Terima kasih Tuhan, sejak pun kekiraan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.